Assalamualaikum. Kembali lagi di kelas virtual sejarah bersama Ibu Firsta. Hari ini kita akan belajar tentang VOC, lanjutan dari kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh bangsa Barat. Masih ingat kan dengan materi pembelajaran minggu lalu tentang kolonialisme dan imperialisme? Ada beberapa bangsa Barat atau bangsa Eropa yang melakukan perjalanan laut dan akhirnya beberapa sampai ke Indonesia. Ada Dias, Vasco, dan Alfonso dari Portugis. Dias itu penemu benua Afrika. Ada Columbus, penemu benua Amerika. Magellan yang berhasil membuktikan dunia ini bulat dari Spanyol. Lalu ada Sir Francis Drake, William Dampier, dan James Cook dari Inggris. Yang terakhir ada Barents, Abel Tasman, dan juga Cornelis de Houtman yang berhasil sampai ke Indonesia. Kali ini kita akan bahas lebih jauh tentang ekspedisi Cornelis de Houtman yang merupakan awal dari berjayanya VOC dan akhirnya terjadi penjajahan Belanda di Indonesia selama 3,5 abad. Dulu, karena berbagai sengketa yang terjadi di Eropa, menyebabkan harga rempah atau lada melonjak. Ini yang menyebabkan Belanda akhirnya berkecimpung di dunia rempah. Ditambah lagi si Cornelis dan adiknya si Frederik de Houtman akhirnya menemukan jalur rahasia Portugis ke Indonesia. Setelah perjalanannya sejak 1595 sampai 1597, akhirnya si Cornelis ini tiba ke Indonesia, yaitu tepatnya di Banten. Lalu gimana dong respon Indonesia pas pertama kali? Sebenarnya kalau dibilang ada yang pro ada yang kontra ada, tapi mayoritas penduduk Indonesia itu responnya baik karena bukan hanya Belanda dulu yang datang ke Indonesia, tapi sebelumnya ada Spanyol, Portugis, dan Inggris yang berjualan di Indonesia. Tapi lama-kelamaan si Belanda ini mulai berulah. Mereka itu, si Cornelis dan kawan-kawan itu meminta Banten itu menyediakan lada atau rempah dalam jumlah yang besar, tapi mereka itu tidak dibayar dengan pantas. Ini yang memicu kemarahan rakyat Indonesia. Dan akhirnya si Cornelis de Houtman dan kawan-kawan itu ditolak, diusir oleh rakyat Indonesia, dibantu oleh pedagang Portugis dan Spanyol yang ada di Indonesia pada saat itu. Tapi sebelum si Cornelis pulang, dia itu berhasil membawa rempah-rempah dari Indonesia, dan ketika pulang ke Belanda, dia itu mendapatkan untung 4 kali lipat dari harga yang dia beli. Nah, ini yang menyebabkan banyak orang Belanda lain yang mulai ingin melakukan perjalanan ke Indonesia. Hingga akhirnya pada tahun 1598 ada tim ekspedisi lain, yaitu berisi Jacob van Neck-Warwijck, datang ke Indonesia dan diterima dengan lebih baik oleh rakyat Indonesia dan penguasa di Indonesia karena mereka itu bersikap lebih baik dan sopan serta mampu beradaptasi. Nah, setelah si tim kedua ini diterima dengan sangat baik, ini memicu lebih banyak lagi orang Belanda datang ke Indonesia. Maka semakin ramailah orang luar yang dagang di Indonesia. Persaingan pedagang pun semakin ketat. Ada orang Spanyol, Timur Tengah, Inggris, Portugis. Dan akhirnya karena keketatan persaingan pedagang itulah, pemerintah Belanda memikirkan bagaimana nih caranya supaya tidak terjadi persaingan antar pedagang dari daerah yang sama atau dari negara yang sama. Akhirnya Inggris itu mengadopsi cara pemikiran Belanda sampai akhirnya pada tahun 1600 Inggris itu berhasil membentuk East India Company atau EIC, disingkat sebagai EIC, sebagai kongsi dagang pertama Inggris. Nah, akhirnya setelah 4 tahun berlalu sejak pemikiran itu, pada tahun 1602, Belanda itu dengan resmi membentuk VOC dengan tujuan menghilangkan persaingan dagang antar pedagang Belanda, menyatukan pedagang Belanda, dan mencari untung yang sebesar-besarnya. VOC ini adalah singkatan dari Verenigde Oost-Indische Company.
Pemerintahan Belanda mengeluarkan modal yang lumayan besar, yaitu 6,5 miliar gulden pada saat itu untuk membangun kantor dan organisasi dari VOC ini. Karena si pemerintahan Belanda ini sudah membayangkan keuntungan yang sangat besar dari hasil penjualan rempah-rempah yang berasal dari Asia, khususnya Indonesia dan juga India. Dan benar saja, ternyata keuntungan yang diperoleh VOC itu sampai ke 7,9 triliun US dollar atau sama dengan 110.000 triliun rupiah. Kalau dijumlahkan dengan mata uang sekarang, mungkin ini sama besarnya seperti menggabungkan 20 perusahaan besar seperti Apple, Google, dan lain-lain. Kalau kalian masih bingung dengan kata kongsi dagang, jadi kongsi dagang itu semacam supplier atau reseller. Jadi si produsennya itu anggap saja Indonesia, jadi mereka itu ngambil barang di Indonesia, lalu dijual lagi di Belanda. Jadi semacam reseller besar kayak gitu, itu adalah VOC. Nah, karena si pemerintahan Belanda itu sudah invest besar ke VOC dan juga berharap sesuatu yang besar, akhirnya si Belanda ini memberikan hak-hak istimewa kepada VOC. Hak yang pertama itu, VOC itu boleh memonopoli Asia. Yang kedua ini adalah si VOC ini boleh menjual rempah 14-17 kali lipat dari harga belinya di Indonesia. Jadi untungnya itu sangat besar, 17 kali lipat, bayangkan. Yang ketiga ini, si VOC ini boleh memiliki tentaranya sendiri, jadi misah sama tentara pemerintahan si Belanda. Jadi saking besarnya perusahaan VOC. Yang selanjutnya itu adalah VOC boleh mengeluarkan mata uang. Jadi boleh bebas ngeluarin mata uang, tidak harus nunggu persetujuan dari pemerintahan Belanda. Bahkan si VOC ini boleh untuk memungut pajak ke rakyat. Saking banyaknya hak-hak istimewa, akhirnya VOC ini sering disebut negara dalam negara. Jadi dianggap sebagai negara VOC di negara Belanda, kayak gitu. VOC ini dipimpin oleh 17 pemimpinnya, yaitu disebut dengan Heren 17. Jadi semua keputusannya itu berada di tangan 17 orang itu. Terus akhirnya karena hak-hak istimewa yang sangat besar itu dan kekuatan yang sangat besar, VOC ini mulai serakah. Yang asalnya dia itu cuman kongsi dagang, akhirnya mulai semena-mena dan ingin menguasai Asia. Dimulai pada tanggal 30 Mei 1619, 19 kapal menyerang Jayakarta dan merubahnya menjadi Batavia. Bahkan mereka itu mendirikan kantor VOC di Batavia di Jakarta. Jadi supaya nggak terlalu jauh ke Belanda langsung. Lalu pada tahun 1620, hampir seluruh daerah pertanian dan perkebunan yang ada di Pulau Jawa itu ditanam oleh rempah-rempah. Jadi si Belanda ini menyuruh memerintahkan rakyat Pulau Jawa itu untuk menyediakan rempah-rempah dengan jumlah yang sangat banyak. Dan akhirnya mengantarkan VOC itu sebagai kongsi dagang terkaya pada saat itu pada tahun 1669. Bikin kantor di Jakarta. Gimana dong perasaan Indonesia pada saat itu, Bu? Awalnya sih nggak apa-apa karena menyangka kalau VOC ini cuma kongsi dagang biasa, tapi lama-kelamaan setelah mengetahui perlakuan si VOC ini, rakyat Indonesia ini mulai murka. Tapi gimana dong, udah terlanjur. Akhirnya rakyat Indonesia ini melakukan berbagai perlawanan untuk mempertahankan daerahnya masing-masing. Ini ada beberapa perlawanan, kalian bisa lihat. Sebenarnya ini tidak semua, tapi ini adalah perlawanan-perlawanan yang terkenal. Sebagian besar perlawanan ini terjadi karena teknik adu domba yang dilakukan oleh si VOC ini. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas perlawanan satu persatu minggu depan ya.
Nah, perlawanan itu adalah salah satu alasan bubarnya VOC pada tanggal 31 Desember 1799. Selain karena adanya perlawanan-perlawanan perang-perang intern gitu, ada juga beberapa alasan kenapa VOC dibubarkan. Yang pertama itu banyaknya pegawai VOC yang korupsi. Jadi karena perusahaan atau karena organisasi ini sangat besar, otomatis tidak semua pegawai itu ingin memajukan negaranya, ingin memajukan organisasinya. Banyak juga pegawai yang ingin memperkaya diri sendiri dan keluarganya, kayak gitu. Selain itu, anggota-anggota baru atau pegawai-pegawai baru VOC itu kebanyakan adalah orang yang masuk dengan menggunakan jalur suap. Jadi karena VOC itu memiliki hak-hak yang sangat besar di negaranya sendiri, jadi pegawai VOC pun diperlakukan sangat istimewa di negaranya sendiri, sangat lebih dihormati. Maka dari itu, banyak warga Belanda yang berlomba-lomba ingin menjadi pegawai VOC. Alasan yang selanjutnya adalah banyaknya biaya untuk perang. Jadi selain perang melawan rakyat Indonesia di dalam, si Belanda juga harus mengcover kerugian-kerugian akibat perang yang dialaminya di negaranya sendiri, di Belanda. Yang selanjutnya itu banyaknya gaji yang harus dibayarkan. Jadi saking banyaknya pegawai, banyak juga uang yang harus dikeluarkan untuk menggaji pegawai tersebut. Yang selanjutnya adalah pembayaran dividen. Jadi si VOC ini harus membayar atau menyerahkan sebagian penghasilannya itu untuk orang-orang yang sudah menanamkan modalnya. Yang selanjutnya lagi adalah bertambahnya persaingan dagang di Asia. Jadi makin banyak nih orang-orang dari bangsa lain, dari negara lain yang datang untuk berdagang di Asia. Lalu ada perubahan politik di pemerintahan Belanda. Ini juga mempengaruhi kenapa VOC bubar. Nah, yang terakhir itu yang parah itu adalah sikap pegawai VOC yang haus harta dan gila hormat. Jadi karena tadi Ibu sudah bilang, si pegawai VOC itu bahkan di negaranya itu diperlakukan dengan cara yang berbeda. Jadi banyak orang Belanda yang ingin jadi pegawai VOC. Terus juga mereka itu si pegawai VOC itu di negaranya itu kalau ada rakyat Belanda biasa nih yang ketemu sama pegawai VOC itu harus menundukkan badannya sebagai tanda bahwa dia itu menghormati si pegawai VOC itu. Kalau orang di luar Belanda atau orang Asia itu harus sampai bersujud gitu ke si pegawai VOC itu. Jadi memang haus harta dan gila hormat. Nah, setelah VOC ini bubar, akhirnya semua bangunan, kantor dagang, gudang, benteng, kekayaan VOC ini serta hutangnya itu diserahkan kepada pemerintahan Belanda. Loh, bentar, bukannya Ibu bilang di awal kalau VOC itu awal dari penjajahan Belanda di Indonesia, tapi kok tahun 1799 mereka udah bubar? Jadi anak-anak, karena VOC ini bukan negara beneran, jadi cuman kayak organisasi di sebuah negara gitu. Akhirnya setelah VOC bubar, si pemerintahan Belanda lah yang kemudian berkeinginan untuk menguasai Indonesia. Jadi yang menjajah Belanda itu bukan VOC, tapi pemerintahan Belanda. Nah, anak-anak, seperti itulah sejarah berdirinya VOC. Minggu depan kita akan bahas tentang perlawanan Indonesia tadi terhadap VOC. Juga kita akan membahas lebih lanjut apa sih yang dilakukan oleh pemerintahan Belanda ketika menjajah Indonesia. Sekian untuk pertemuan hari ini. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hold a place till you're